Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Secangkir Inspirasi by Kapose. Kali ini saya kedatangan tamu yang pasti kalian tahu semua untuk ekonomi Islam di Indonesia adalah sosok Bang Adi Warman Akarim. Thank you, Bos. Terima kasih Bang sudah datang di tempat kita ini. Amin. Di Kapose, di Pose, dan di forum Secangkir Inspirasi Kapose ini. Kita udah lama nggak masuk nih, nggak masuk in frame. Sobat ekonomi Islam dan sahabatnya juga ada ekonom muda, penggiat ekonomi syariah juga di salah satu bank syariah cukup ternama di Indonesia, Mas Kidi Miftah. Sobat ekonomi Islam dimanapun berada, saat ini ada beberapa negara yang mungkin saat ini sudah mengalami kerusuhan ya Bang ya. Bahkan ada beberapa negara Eropa itu sudah masuk kiamat. Kiamat ekonomi itu. Ada beberapa negara-negara di Eropa bahkan itu inflasinya tinggi Bang. Langka energi. Dan ada beberapa negara sudah dikatakan sudah mau masuk bankrupt gitu ya. Sudah mau masuk rugi gitu ya. Kayak Sri Lanka dan sebagainya. Nah, Bang Adi, ini kita ngomong-ngomong mengenai makroekonomi Indonesia saat ini kondisi seperti apa? Jadi sebenarnya kalau bangkrut mah enggak. Ini kita pada periode namanya stagflasi. Kita menuju pada stagflasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia melambat, pada saat yang sama inflasi meningkat. Ya. Itu juga kita duga akan terjadi di Indonesia. Nah, ketika inflasi naik, maka kita tahu reaksi dari Bank Sentral, baik Bank Sentral Amerika maupun Bank Sentral Indonesia, reaksi normalnya ketika inflasi naik adalah meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, kalau tingkat suku bunga Bank Sentral naik, itu pasti tingkat suku bunga LPS juga akan naik. Kalau tingkat suku bunga LPS naik, maka tingkat suku bunga deposito juga akan naik. Kalau tingkat suku bunga deposito akan naik, maka tingkat suku bunga kredit juga akan naik. Kalau tingkat suku bunga kredit naik, maka resiko kredit akan naik. Karena orang-orang yang udah mau mati, biar kata mahal bunganya, tetap diambil kan gitu. Ya. Kalau tingkat resiko kredit naik, berarti tingkat pembiayaan atau kredit bermasalah juga akan naik. Sehingga kita akan masuk pada suatu situasi di mana cost of fund naik, suku bunga kredit naik, dan pada saat yang sama kredit macet juga naik. Nah, ini tantangan kita sebagai ekonom rebani bagaimana menjawab keadaan seperti ini. Biasanya waktu yang udah lalu-lalu Bank Syariah lebih tahan dalam kondisi seperti itu. Karena Bank Syariah akan cenderung berbagi hasil dibandingkan memilih negatif spread itu. Negatif spread terjadi karena pendapatan bunga itu akan menurun karena kredit macet, benar nggak? Tapi biaya bunga harus tetap dibayar, benar nggak? Pada saat itulah Bank Syariah biasanya akan lebih tahan dalam situasi ini, dan inilah sebetulnya kesempatan baik kita, ekonom rebani, untuk membuktikan sekali lagi kontribusi Bank Syariah terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, dengan resistensinya, ketahanan dan kestabilannya. Pada saat yang sama, kita dalam keadaan seperti itu sebetulnya modal kita lebih lambat tergerusnya dibandingkan dengan modal bank konvensional. Jadi ini merupakan saat yang baik sekali untuk bank-bank syariah, khususnya yang UUS, untuk segera konversi menjadi syariah. Atau kalau nggak konversi, maka dia spin off menjadi syariah. Kita ambil contoh di Malaysia. Itu perkembangan CMB yang UUS-nya dulu syariah di Malaysia, itu lamban sekali. Bahkan ada kejadian insiden di Malaysia ya, Bank Islam Malaysia Berhad itu nyungsep. Bank Muamalat Malaysia juga keadaannya kurang baik. Tapi tahun 2005 UUS di Malaysia itu di spin off. Oke Bang, jadi memang saatnya bank syariah jadi langsung ke bank syariah deh Bang ya. Bank syariah harus konversi ya Bang ya. Sebaiknya konversi. Setiap konversi 25 triliun bank syariah itu meningkatkan pangsa pasar 0,5 sampai 0,7% tergantung pertumbuhan bank konvensional. Bank syariah yang usia masih kecil-kecil gimana cara konversi Bang? Modalnya nggak cukup. Nah, itu dia Bang. Itu ada ininya Bos. Bahkan kalau dia spin off, itu yang ada itu loh, valuation arbitrage. Dia bisa mengundang BPD, misalnya kita ambil BPD ya.
BPD itu modalnya tetap dimiliki oleh Pemda. Tapi karena dia spin-offin UUS-nya, yang kalau orang mau bikin bus baru itu 10 triliun, tapi karena UUS cuma cukup 1 triliun, maka ada 9 triliun potensi keuntungan ketika mengundang investor baru. Investor baru masuk di bus hasil spin-off itu, sehingga hasil penjualannya itu bisa untuk nambahin modal BPD, sehingga BPD-nya makin kuat. Di sisi lain, BPD tetap memiliki saham di UUS tersebut. Ini peluang paling bagus buat BPD menurut saya. Artinya harus ada kerelaan dari Pemkot atau Pemda itu untuk melepas bagian sahamnya kepada investor. Yang syariah ya Bang ya? Yang syariah. Ya. Sedangkan BPD-nya tetap 100% milik Pemda. Tapi nyari investor kan nggak mudah Bang. Saat ini itu orang investor lagi nyari-nyari bank kecil yang mau dijual. Kebetulan yang konvensional udah habis. Harus syariah, jadi bikin biar gampang. Yes. Oke. Sobat Cibuda, ternyata memang saat ini masa yang tepat untuk segera konversi. Jadi mudah-mudahan ini juga didengar oleh para kepala daerah, para anggota legislatif yang ada di beberapa daerah untuk segera merelakan UUS-nya di spin-off aja deh, jadi bisa bagus. Betul. Jadi sehat malah Bang. Amin. Ada Mas Kim Dinita, beliau tuh biasa punya data nih. Nah mengenai kesiapan, jadi ngomong UUS nih. Kesiapan data kondisi perbankan syariah UUS nih khususnya bagaimana ya Mas? Atau memang kenapa UUS itu agak setengah hati sebagian untuk spin off? Ya sebenarnya sih terbagi dua secara besaran ya kalau menurut saya, Mas Sidik. Jadi kalau saya tentang besarannya adalah UUS yang swasta dengan UUS BPD. Nah justru sekarang yang lebih prepare, yang lebih bersiap adalah BPD justru. Bahkan BPD sepertinya sudah banyak BPD yang submit ya ke OJK. Walaupun mereka memang ada beberapa bentuk spin-off sendiri-sendiri, ada yang langsung dilepas begitu saja, disuntik oleh bank induknya, ada yang dengan skema konversi, ada yang dengan skema merger, dan ada yang sedang juga strategic investor juga gitu. Sedangkan yang UUS swasta ini kemungkinan ya sekarang sih bentuknya plain aja, jadi dilepas langsung dikasih modal oleh bank induknya. Dan ini sepertinya kalau yang swasta ini perkembangannya agak lambat karena mereka ini ya Bang ya sedang menunggu kepastian regulasi apakah nanti pasal 68 itu akan diubah atau tidak gitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan Bang Adi, saya pikir memang sebenarnya ada banyak peluang, banyak hal positif yang memang bisa didapat kalau spin-off. Saya mungkin agak menyorotinya dalam hal proses kerja Bang, karena memang sekarang bus-bus ini terutama di BSI, Bank Muamalat, maka Bank Muamalat kalau kita lihat sekarang sudah lebih modern, tampilannya sudah lebih lincah gitu Bang. Nah ini yang akan sulit diimbangi kalau UUS masih bertahan dengan bentuknya sebagai UUS yang orangnya sangat terbatas gitu Bang. Memang walaupun mereka menjalankan leveraging, tapi bagaimanapun core tim intinya adalah teman-teman yang diurus yang mungkin hanya segelintir itu. Nah ini kalau memang tidak di spin off akan sulit nanti berkompetisi. Kita ngomongin kalau kompetisi itu ada di syariah dan ada di industri secara umum. Kalau kita compare ke bus dengan tim yang sangat banyak, BSI dengan grup yang sangat banyak, Muamalat juga, mungkin bisa mengejar tapi akan kepayahan tim UUS-nya karena terlalu bentuk UUS itu membuat mereka jadi terbatas secara resource gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat secara lebih kapasiti internal, salah satu hal positifnya spin-off adalah akan membuat organisasi syariah itu membesar, yang akan mungkin salah satu dampak positifnya adalah bisa mengimbangi dengan misalkan kalau kita mau promosi segala macam kan panjang tuh birokrasinya. Sedangkan kalau kita bus langsung ke direksi, langsung diputus, budgetnya juga besar kayak gitu. Nah ini menurut salah satu hal positif. Tapi kan dampaknya harus semua harus di-handle sendiri, akhirnya itu bobol Bang, biaya operasional terhadap pendapatan ofisial kan naik Bang. Ini udah ada ilmunya Bos. Gimana ilmunya Bang? Ini biar pada yang takut bobolnya nanti naik, saya bisnisnya kecil lah gimana Bang? Jadi OJK sebagai otoritas yang memahami hal ini sudah memitigasi. OJK mengeluarkan beberapa POJK. Saat ini udah ada 3 nih POJK-nya. Ada POJK Sinergi, ada POJK KUB, dan yang terakhir ada POJK tentang Bank Umum Syariah. Yang Sinergi dicabut Bang, diganti sama POJK Bus Bang. Bus ya. Kita masuk ke POJK Bus. Nah di POJK Bus ini diatur sebetulnya berbagai sinergi. Kalau dulu sinerginya itu masih dibatasi, dalam POJK yang baru nih sinerginya dibuka seluas-luasnya sebetulnya. Sehingga sebetulnya dengan cara itu kekhawatiran yang muncul kemarin, kekhawatiran kan muncul sebelum ada POJK baru. Tapi dengan ada POJK yang baru, ini alhamdulillah kalau kami analisa itu kekhawatiran itu sudah sirna.
kemarin Bank Indonesia udah melakukan sosialisasi untuk bank-bank syariah. OJK itu tanggal berapa? 29 kalau nggak salah. Udah dischedule-kan juga akan melakukan sosialisasi dengan bank-bank yang ada supaya bank-bank ini lebih paham mengenai hal ini. Kalau menurut saya memang saatnya dunia berubah. Kita nggak bisa lagi berkutat bertahan menjadi UUS. Pengalaman di Malaysia menunjukkan setelah CIMB di spin off menjadi CIMB Islamic, Maybank spin off menjadi Maybank Islamic, dan yang lainnya semua di spin off menjadi bank syariah di Malaysia, itu pertumbuhannya sangat baik. Sedangkan sebelum-sebelumnya ketika masih menjadi UUS di Malaysia, itu malah beberapa pertumbuhannya agak menggembirakan, bahkan beberapa diantaranya mengalami kesulitan di Malaysia sendiri, sehingga pemerintah waktu itu turun tangan masuk mengamankan beberapa bank syariah di Malaysia. Jadi kalau gitu untuk regulator ya Bang ya, pemikiran untuk kita perpanjang mungkin dihilangkan aja Bang, saklek sesuai dengan peraturan awal. Ditambah dengan POJK baru yang dibutuhkan oleh industri sehingga jalan. Sehingga pelaku lebih jelas nih mengambil keputusan sikap. Kalaupun ada, itu adalah masa transisi yang diberikan oleh OJK. Karena OJK juga bingung itu mesti memproses 21 UUS sekaligus, kan OJK pening juga, benar nggak? Jadi yang ada adalah masa transisi supaya antriannya lebih lancar. Relaksasi hanya diberikan untuk proses. Yes, relaksasi diberikan untuk proses, bukan untuk meng-cancel niat. Ubah niat. Jadi itu ya harus konvensi kalau Mas Kini harus karena dia di UUS nih, di selama UUS bank syariah gitu. Harus konvensi ya. Ya, kalau pandangan saya sih seperti ini Mas Sidik, karena kita sudah mengamati, saya dan Mas Sidik juga sama-sama di YIB. Kami di YIB sudah memprediksi sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini, dan waktu itu sudah sebenarnya isu perubahan itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu Bang ya, untuk meng-cancel atau mengubah regulasi ini Bang ya. Nah kalau masukan kami sebenarnya mungkin kalau memang akhirnya pengen ada semacam skenario atau mungkin tambahan regulasi, katakanlah misalkan akan di hold yang untuk yang wajib 2023, menurut kami harus ada juga regulasi tambahan. Kan kita pengen goalnya apa, industri ini membesar. Nah jangan sampai ada yang selama ini UUS-nya kecil itu tetap dibiarkan kecil terus kayak gitu. Jadi menurut kami harus ada batasan, misalkan oke, kamu nggak spin off tapi kamu dikasih waktu 5 tahun harus sekian persen dari induknya, kalau nggak tercapai kamu harus spin off gitu. Jadi harus ada konsekuensi, jangan sekedar dibiarkan menunggu 50% gitu. Itu kapan tercapainya gitu. Artinya kan si bank konvensional ini dibiarkan untuk ya segitu-segitu aja dia memaintain bisnis syariahnya, nggak ada dorongan dari regulasinya. Mungkin perlu ada tambahan regulasi, apakah dalam bentuk POJK atau yang lainnya yang bisa mendorong mereka membesarkan bisnis syariah walaupun dengan walaupun juga mungkin dengan catatan tetap dikasih tambahan waktu lagi, misalkan apakah dia sampai 2030 mungkin Bang, tapi kan sebenarnya sudah terlalu panjang juga ya gitu Mas. Oke Bang, mungkin udah jelas Bang. Siap. Sikap Bang Adi seperti apa, sikap Mas Adi seperti apa. Jadi mungkin konklusinya sebelum conclusion ya Pak Sidik ya, boleh ya. Ini masalahnya bukan selesai di bank saja. Kalau di cancel UUS bank ini akan dampaknya di cancel juga di asuransi syariah, pada multi finance syariah, pada fintech syariah. Ini dampaknya luas, sehingga ekosistem syariah yang mau kita bangun itu berantakan. Saat ini sebagai kisi-kisi itu OJK telah melarang adanya unit usaha syariah di fintech, udah nggak boleh. Nah, jadi harus lagi nanti jadi polemik lagi Bang ya. Polemik kayak sekarang. Iya. Jadi ini adalah saat yang baik di mana OJK fintech telah memberikan contoh sebetulnya pada OJK yang lain, sehingga memang tidak ada lagi UUS di Indonesia, karena kita nggak butuh UUS lagi di Indonesia saat ini. Yang kita butuh adalah lembaga keuangan syariah yang berdiri sendiri tapi memanfaatkan sinergi sebesar-besarnya dari induknya. Clear Bang, clear. Jadi di statement Bang Adi sangat clear sekali mengenai industri nggak cuma perbankan syariah, ternyata industri keuangan syariah. Statement terakhir deh, Mas Kindi. Ya kalau saya sih lebih senang mengamati secara lebih teknikal yang benar-benar konkret, karena memang kekhawatirannya gini, UUS ini ketika mereka itu spin off nanti akan ada mungkin salah satu kan yang dengan regulasi itu kan masih ada yang belum tercover Bang, terutama terkait dengan BMPK.
Sementara mungkin mereka itu besar karena masih bisa menyalurkan pembiayaan dalam nilai besar sehingga akan meningkatkan aset dengan cukup cepat kayak gitu. Nah, mungkin itu yang harus di-solve bagaimana nanti sebenarnya, karena sebenarnya risikonya sebenarnya sama, apalagi sekarang ada manajemen risiko terintegrasi. Nah, apakah memang akan ada stimulus lagi, BMPK-nya masih bisa dibuka dengan adanya judgement manajemen risiko terintegrasi, atau pada akhirnya risikonya akan diabsorb oleh Bank Induk. Nah, yang kedua kekhawatiran mereka sebenarnya ini, Bang. Jadi ketika dia di spin off, nanti orang konvennya, oh kamu kan sudah spin off, udah kamu walaupun tetap coverage tapi feel-nya jadi beda gitu, Bang. Feel dukungan dari teman-teman konvensional ini, terutama unit-unit bisnis, grup-grup head yang megang bisnis, oh ya udah kamu ayo dong kerja lebih ikhlas lagi. Jadi kekhawatirannya itu, Bang. Nah, ini mungkin harus dijaga karena saya juga kebetulan pernah di bank yang habis spin off, Bang, di BNI Syariah. Itu memang ketika sudah spin off, wajar memang ada, karena bagaimanapun kan ini antara orang dengan orang ya. Jadi agak lebih loose, itu kekhawatiran mereka yang sebenarnya itu harus di-solve oleh organisasi internal mereka sendiri gitu. Oke, terima kasih Mas Kidi, terima kasih Bang Adi. Pemirsa ekonomi Islam dimanapun berada, bahwa niatan untuk membocorkan perbankan syariah sudah diawali dari sejak dulu Bank Indonesia membuat blueprint perbankan syariah di Indonesia tahun 2002, Bang. Dan kemudian hingga sekarang ketika niatan itu mungkin agak harus bergeser di tengah jalan, saya kira mungkin luruskan, kembalikan lagi ke niatan awal bahwa memang kalau tahun ini harus konversi full ya saatnya. Cuman kalau memang harus ada relaksasi, membutuhkan beberapa POJK baru, peraturan-peraturan baru yang difungsikan untuk memperingan atau mempermudah uus itu, usaha unit syariah itu bisa menjadi mandiri, perlu dilakukan oleh regulator sehingga lupakan untuk meng-cancel regulasi ini. Saya kira itu sekian podcast kali ini. Jangan lupa tunggu podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Masya Allah, mantap.